Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Anda kembali sama Pagi Indonesia pemirsa. Anda punya kendaraan yang tidak bayar pajak selama 2 tahun, siap-siap ya. Registrasi serta identitas kendaraan Anda akan dihapus alias kendaraan Anda bodong. Jadi bukan tanpa alasan pemirsa jika Korlantas Polri akan menerapkan ketentuan ini karena sudah ada landasan hukumnya yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tepatnya di pasal 74. Dan sementara itu pemirsa kita simak ya, aturan turunannya pun juga sudah ada dan jelas yaitu Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2021 tepatnya di pasal 85 yang disebutkan sebelum dihapuskan polisi akan memberikan 3 kali peringatan kepada pemilik kendaraan bermotor untuk menyelesaikannya. Dan jika sebulan setelah peringatan ketiga tidak diindahkan maka penghapusan regiden kendaraan pun atau kendaraan bermotor pun dilakukan. Namun cara pembayaran pajak kendaraan pun rencananya akan dibuat lebih mudah dan dapat dilakukan dari rumah. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, pemirsa, tepatnya kita simak bersama ya. Di sini untuk sejumlah informasinya, tapi kita akan coba simak bersama untuk peraturannya berikut ini. Dan ini tadi pemirsa ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang telah mengatur penghapusan registrasi dan data kendaraan yang tidak membayar pajak selama 2 tahun. Tadi itu juga dikatakan aturan atau mekanisme penghapusannya sudah diatur melalui Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2021. Dan terkait dengan penghapusan registrasi dan identitas kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak selama 2 tahun berturut-turut, sesungguhnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dan kemudian menjadi pertanyaan bersama, mengapa baru belakangan ramai diperbincangkan dan dibahas? Melalui sambungan televideo kita sudah terhubung bersama dengan kami, Brigjen Pol Yusri Yusnus, Direktur Regiden Korlantas Polri. Selamat pagi Pak Yusri. Pagi Mas. Pagi Pak Yusri, sehat-sehat selalu Pak Yusri. Kami konfirmasi Pak, sebenarnya kapan tepatnya aturan ini diberlakukan dan bagaimana sosialisasinya? Karena ramai lagi Pak sekarang belakangan. Makasih Mas. Jadi gini Mas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini sudah 13 tahun diberlakukan. Kemudian ada Peraturan Kepolisian 07 2021 ya, untuk memperkuat lagi di pasal 85 tadi sudah disampaikan. Memang betul. Tapi perlu saya tekankan lagi di sini di pasal 74 itu bunyinya adalah dapat ya. Jadi dapat dihapus. Ada 2 kriteria. Yang pertama adalah permintaan pemilik sendiri. Kenapa permintaan pemilik? Misalnya Mas, kendaraannya ini rusak berat karena tabrakan atau misalnya, terus kemudian tagihan pajak itu kan masih ada nih. Tetapi kendaraan sudah nggak jalan lagi ya. Itulah dia bisa sesuai mekanisme membuat surat pernyataan di atas materai, memberi foto kendaraannya hancur, kemudian minta supaya dihapus supaya tagihan pajak itu nggak ada. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kewenangan dari pihak kepolisian untuk menghapus. Seperti apa? Ada di pasal 2-nya bunyi di sini bahwa, nah ini saya sekali pertegas juga, bukan 2 tahun, orang nggak bayar pajak 2 tahun, banyak rame nih, banyak nggak bayar pajak 2 tahun, kemudian dihapus. Enggak, 5 tahun loh, dia mati STNK-nya. STNK mati itu kan 5 tahun ya, untuk kewenangan kepolisian. Ya, STNK mati, kemudian plus 2 tahun lagi dia tidak bayar pajak, itu dapat dihapus. Kemudian diperkuat lagi di pasal 85 di PP Peraturan Kepolisian 07 2021. Kita masih keringanan lagi, memberikan peringatan pertama 3 bulan, peringatan kedua 1 bulan, peringatan ketiga 1 bulan, baru kita. Ini yang masih kami sosialisasikan dulu. Kami masih sosialisasi. Arahnya kemana? Memang kami ini kan samsat ya Mas ya. Satu atap, sistem administrasi satu atap, yang isinya ada 3 instansi di sini. Baik itu jasara harja, yang menyangkut masalah sumbangan wajib,
kemudian ada Dispenda yang masalah PKB, pajak kendaraan bermotor, dan kami kepolisian dalam hal ini, yang tugasnya adalah meregistrasi identifikasi. Jadi kalau pajak urusannya dengan pemerintah daerah, kalau sumbangan wajib, ini urusannya dengan jasara harja. Yang jadi permasalahan sekarang setelah kami duduk bersama, kita temukan di sini bahwa kepatuhan masyarakat dalam hal membayar pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib, untuk sumbangan wajib saja, baru sekitar 60% lebih lah yang bayar masyarakat. Sementara santunan, setiap ada kecelakaan minta segera diberikan santunan. Kemudian pajak kendaraan bermotor, baru ini kurang dari 50% masyarakat, kepatuhan masyarakat untuk bayar pajak. Dalam arti kata bahwa kendaraan yang berjalan di jalanan ini 50% lebih ini nggak bayar pajak. Dan dihitung kemarin lebih dari 100 triliun. Bagaimana kalau 100 triliun ini masuk ke negara, kemudian kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk infrastruktur. Nah inilah kami bersama-sama, kami mendorong. Ini hasilnya. Nah, ini yang kemudian kami juga coba mencari formulasi yang baik untuk bisa memudahkan masyarakat, meringankan masyarakat. Saya sekali ngomong di sini aja nggak apa-apa. Kami lagi roadshow, Kakor Lantas, Dirjen Pendapatan Daerah, dan juga Dirut dari Jasara Harja sedang roadshow kepada gubernur-gubernur kabupaten kota ini. Ada beberapa permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi intinya bahwa masyarakat bukan tidak patuh, tapi ada sedikit kendala. Misalnya contoh, mobil saya dibeli sama Pak Darman Tias nih, masih 4 tahun lagi mati. Yang jadi pertanyaan, apakah Pak Tias nanti mau langsung balik nama? Sementara kami punya elektronik tilang sekarang penegakan hukum dengan ETLE. Pak Tias beli mobil saya, Pak Tias nggak balik nama, Pak Tias melanggar lalu lintas, yang ditilang masih saya nih sekarang ini. Ini yang keuntungan diambil oleh polisi. Tetapi kami sedang roadshow minta supaya Pak Gubernur, Pak izin Pak, hampir 100 triliun ini hilang di Indonesia. 50% lebih ini orang nggak bayar pajak. Kenapa? Bukan karena tidak patuh. Karena mereka banyak bicara bahwa Pak balik nama atau BBN 2 itu mahal sekali Pak. Bisa karena BBN 2 mahal, kayak tadi Pak Tias beli mobil saya, BBN 2-nya mahal atau balik namanya mahal, akhirnya tunggu aja nantilah bayar pajak. Yang terakhir ngarap.com beliau bilang nanti tunggu pemutihan lah, mudah-mudahan ada pemutihan supaya bisa. Ini akhirnya tertunda pajak semuanya. Inilah kami lagi roadshow minta supaya BBN 2-nya itu dinolkan. Begitu Mas. Oke Pak Yusri, melihat fakta tadi begitu ya, artinya kalau saya kalkulasikan tuh kalau tidak salah ada sekitar 40 juta kendaraan dari 103 juta unit yang tidak membayar pajak. Mungkin kita nggak bisa mengatakan seluruhnya abai, tapi mungkin ada juga mungkin alasan-alasan lainnya. Tapi bagaimana kemudian langkah sosialisasi selain juga pemudahan dari masyarakat untuk membayar yang juga dari tim lakukan untuk bisa segera mengenjot bahwa yuk kita sama-sama patuh pajak di sini. Oke Mas, jadi gini, yang 103 itu memang kami sedang menyusun. Salah satu teknis kami untuk bisa namanya validasi data. Ini ada perbedaan Mas. Di kepolisian kendaraan bermotor yang beredar, yang terdaftar di kami itu ada 149 juta sampai dengan hari ini. Sementara di Jasara Harja itu ada 103 seperti Mas tadi ngomong. Kemudian di pemerintah daerah di Dispenda itu 113 juta. Jadi ada perbedaan. Kami coba memvalidasi data, kami coba menganalisa di kepolisian yang terdaftar. Jadi pertanyaan, kenapa polisi lebih datanya? Ya pertama misalnya ada kendaraan yang tabrakan, ya hancur, kemudian tidak dilaporkan oleh pemiliknya untuk minta dihapus seperti persyaratan di pasal 74. Ada kendaraan yang dicuri sudah sekian lama juga tidak dilaporkan ke kami. Ya, bahwa kendaraannya dicuri, minta supaya dihapus. Dihapus dari apa? Dari data kendaraannya supaya tidak ada tagihan lagi. Sehingga data di kepolisian ini lebih banyak. Yang data di Jasara Harja adalah yang membayar sejak tahun 2016 yang lalu, yang membayar sumbangan wajib. Itu pun sampai dengan hari ini yang tidak membayar sumbangan wajib dari terdata 103 juta, baru 61 juta yang bayar. Ada 40 juta yang tidak membayar. Kemudian di Dispenda, pajak kendaraan bermotor, itu saya katakan tadi, yang baru bayar sekitar 40%-an, 50% sekian ini nggak bayar. Kalau dihitung-hitung sekitar lebih dari 100 triliun uang negara ini yang tertunda, yang harusnya masuk yang bisa dipakai untuk sarana prasarana jalan. Nah, kami sedang duduk bersama untuk kita menyatukan validasi data dalam bentuk ke depan adalah single data. Supaya kalau single datanya bagus, ini akan kita bisa mengetahui nanti bagaimana teknik untuk bisa membuat masyarakat patuh terhadap pajak. Ini yang sementara kami sedang sosialisasikan dan kami sedang duduk bersama.
sistem sekretaris bersama Samsat Nasional ini, Mas. Oke, Pak Yusri, kemudian tapi secara keseluruhan kita melihat begitu ya, memang adalah langkah-langkah yang melakukan hal ini untuk bisa mencapai sebuah tujuan. Tapi apa saja yang diharapkan Polri dari pemberlakuan ini? Apakah hanya terbatas bagi masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak kendaraan dan juga penyesuaian tentunya data kendaraan? Kalau Mas tanya tentang Polri, kami di sini memang bukan haknya, bukan kewenangan masalah pajak dan sumbangan wajib. Tetapi kami kan sekretaris bersama, kami duduk Samsat, sistem administrasi satu atap, kami bekerja bersama, harus bersinergi. Kewenangan kami, apa keuntungan diambil oleh polisi? Saya katakan tadi, kami sekarang penindakan penegakan hukum sekarang dengan menggunakan elektronik tilang sekarang, atau etle dengan kamera. Yang terjadi karena banyak yang tidak balik nama, kami nyasar terus nih, ngirim surat cinta nih. Yang tadi saya bilang ke Pak Tias, beli mobil saya, tidak dibalik nama, Pak Tias melanggar lampu merah, kena etle, yang ditilang saya, dikirim surat cinta itu saya. Tapi kalau sudah datanya valid, datanya bagus, Pak Tias punya kendaraan sudah dibalik nama karena balik namanya dikasih 0, pasti yakin masyarakat banyak yang mau balik nama, Mas. Setiap beli kendaraan, kenapa? Karena tidak bayar balik nama. Sudah dihitung. Kami kemarin baru roadshow ke Jawa Barat ketemu dengan Pak Gubernur. Yang di Jawa Barat yang membayar 48%, yang pajak kendaraan bermotor tidak bayar 52%. 48% itu pemasukan untuk PAD 17 triliun. Masih ada tertunda sekitar hampir 20 triliun yang nggak dibayar oleh pengguna jalan atau pemakai jalan yang ada di Jawa Barat. Kemudian ditanyakan lagi, untuk balik namanya berapa sih yang pemasukan PAD-nya? Sekitar 165 miliar. Jadi 165 miliar masuk BBN 2-nya, tetapi hampir 20 triliun yang hilang. Jadi ini bagaimana, kan lebih bagus kita korbankan yang kecil, tetapi yang besar lebih banyak. Karena kalau lengkap semuanya sekitar hampir 30 triliun lebih, mungkin kemarin kata gubernur, oh ini bisa membangun jalan secara prasarana nih. Nah ini yang harus kita bersinergi dan harus kita hitung lagi semuanya, Mas. Begitu, Mas. Oke. Kita harapkan memang sosialisasi ini benar-benar bisa tersampaikan juga seperti tadi yang Pak Yusri dari awal katakan begitu ya, peraturan ini jangan kemudian ditelan mentah-mentah, harus diperhatikan sangat sekali apa saja kondisi-kondisi yang harus dipahami oleh masyarakat di sini ya. Baik, terima kasih banyak sudah bersama dengan kami, Brigjen Pol Yusri Yunus, Direktur Regi dan Korlantas Polri sudah bergabung. Selamat pagi Pak Yusri, terima kasih. Dan kemudian pemirsa yang menjadi pertanyaan dan juga pembahasan lebih lanjut terkait juga dengan pembahasan kita sebelumnya terhadap Pak Yusri tadi. Apakah pemberlakuan aturan ini juga berdampak terhadap perbaikan transportasi secara keseluruhan? Melalui sambungan Zoom kita juga sudah tersambung bersama kami, pengamat transportasi Dana Maningtyas. Pak Tias, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Martin. Iya, Pak Tias, ini apa Pak sebenarnya dampak yang paling signifikan pemberlakuan aturan penghapusan registrasi dan identitas kendaraan jika tidak membayar pajak selama 2 tahun? Saya kira banyak ya. Pertama, soal selama ini kan masyarakat itu kalau BBM naik, jalan rusak selalu mengeluh ya. Tetapi tanggung jawab membayar pajaknya tidak dilakukan. Padahal sebetulnya pajak kendaraan bermotor itu bisa dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur transportasi. Yang kedua, pemerintah daerah ini selalu mengeluh bahwa tidak memiliki anggaran untuk mengembangkan angkutan umum. Nah, coba kalau potensi pajak kendaraan bermotor ini digali secara nyata, maka sebetulnya semua daerah memiliki uang untuk perbaikan layanan angkutan umum, sehingga di semua kota di Indonesia itu memiliki layanan angkutan umum yang baik. Karena itu saya setuju supaya ada penertiban dalam hal registrasi dan pembayaran pajak kendaraan bermotor ini, supaya apa? Supaya daerah-daerah itu memiliki dana yang cukup untuk melakukan perbaikan layanan angkutan umumnya itu. Itu yang satu. Kedua juga untuk perbaikan infrastruktur transportasi gitu. Nah, selama ini kalau biaya balik nama dikeluhkan, saya kira ini yang perlu diketahui oleh para pemerintah daerah adalah potensi pendapatan dari biaya balik nama maupun pajak progresif itu ternyata tidak signifikan dibandingkan dengan potensi pendapatan pajaknya itu sendiri. Ambil contoh lah di Jakarta yang banyak kendaraan. Potensi dari pendapatan dari balik nama dan pajak progresif itu hanya sekitar 6
160 miliar. Sementara potensi pajak kendaraan bermotornya itu 8 triliun. Coba kalau itu balik namanya itu langsung dihapuskan, pajak progresif dihapuskan, maka pendapatan yang jauh lebih tinggi itu akan diperoleh dari kendaraan bermotor dan itu bisa dipakai untuk melakukan perbaikan layanan angkutan umum di Jakarta dan kota-kota lain juga bisa melakukan hal yang sama. Nah, mungkin saya menjawab pertanyaan Mas Marvin di awal tadi, kenapa ini baru muncul sekarang? Kebetulan di Jasara Harja sekarang ini adalah orang perbankan. Jadi orang perbankan biasa hitung-hitung angka loh. Ternyata kok ini pendapatannya ini makin menurun karena ketidakpatuhan orang membayar pajak kendaraan bermotor, yang implikasinya juga berdampak pada pembayaran wajib iuran, ya, iuran wajib kepada Jasara Harja. Nah, kalau ini terus terjadi, sebetulnya dampaknya bukan hanya pada layanan angkutan umum, tetapi pada pemberian santunan segala gitu. Kalau Jasara Harja pendapatannya dari wajib pajak itu turun, bagaimana harus memberikan santunan ketika ada kasus-kasus kecelakaan. Bahkan misalnya kemarin yang minggu lalu baru terjadi kecelakaan odong-odong yang tertabrak oleh kereta api, ya. Itu mereka jelas nggak bayar premi, tetapi Jasara Harja atas dasar pertimbangan kemanusiaan dia memberikan santunan. Nah, santunannya dari mana? Ya harusnya mestinya dari pajak kendaraan, dari iuran wajib yang merupakan komponen dari pajak kendaraan bermotor. Kira-kira seperti itu yang harus kita perjelas, dan ke depan kan juga akan diterapkan pembayaran tol multi lane free flow, ya Nersunto. Nah, itu hanya mungkin bisa sukses kalau identifikasi kendaraannya, identifikasi dan registrasi kendaraannya itu sudah jelas, siapa pengguna itu sesuai dengan pemiliknya. Kira-kira itu. Kita ngomong sosialisasi, itu apakah sudah cukup Pak untuk menjelaskan semua hal ini? Karena kan kita melihat masyarakat kita cukup reaktif dan juga tentunya ada kondisi-kondisi yang harus dipahami terkait dengan peraturan ini. Cukupkah sosialisasi itu? Ya, saya kira kalau kita lakukan secara masif bisa, tetapi menurut saya tidak hanya sosialisasi. Artinya ini kan sebetulnya tongkatnya itu ada di pemerintah daerah. Pemerintah daerah kan selalu dihadapkan pada persoalan PAD. Nah, ini adalah sumber PAD yang potensial dan juga pemilik kendaraannya juga harus diedukasi. Jadi edukasinya itu ada dua dalam hal ini. Satu, kepada pemilik kendaraan untuk tertib dalam melakukan registrasi dan pembayaran pajak. Kedua, kepada pemerintah daerah, supaya pemerintah daerah itu melakukan penagihan pajak kepada warganya dan hasilnya itu sebagian diperuntukkan bagi perbaikan infrastruktur transportasi maupun layanan transportasi. Dan ketiga, tentu ini yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yusri, kebutuhan untuk melakukan sinkronisasi data itu menjadi sangat penting. Saya paham misalnya banyak komentar-komentar jangan-jangan kendaraannya sudah nggak ada. Itu sangat mungkin. Misalnya kalau di Jakarta ini kita ke halte Pelumpang Pertamina atau halte Sunter Kelapa Gading. Itu di sana banyak kendaraan-kendaraan bermotor roda 2 yang tampaknya sudah bertahun-tahun diparkir karena mungkin entah hasil curian atau atau tabrakan nggak diurus dan sebagainya. Nah, yang semacam ini harus dilakukan sinkronisasi secepatnya. Berapa sih sebetulnya data real kendaraan bermotor yang beroperasi di Indonesia? Itu termasuk juga di Jakarta. Nah, ini memang tugas beratnya Pak Yusri untuk bagaimana menertibkan atau mencatat kendaraan-kendaraan yang rusak ini dan mana yang harus dihapuskan, mana yang bisa dilakukan penagihan. Jadi memang PR-nya ini banyak, bukan hanya sekedar sosialisasi, tetapi juga edukasi dan penegakan hukum, saya kira. Pak Tias, singkat saja, satu hal yang menjadi perhatian juga terkait dengan rencana pemberlakuan pembatasan usia kendaraan
yang berlalu lalang di jalan, dan juga tadi ada sempat mention mengenai kendaraan odong-odong begitu yang tanda kutip tidak berlisensi begitu ya. Nah, bagaimana seharusnya peraturan ini juga bisa sekaligus juga menjadi perhatian? Singkat saja, Pak. Ya, kalau odong-odong dan sebagainya sebetulnya kan domainnya pemerintah daerah ya. Jadi karena itu menurut saya sih pemerintah daerah memang harus kita edukasi supaya satu, ketika melakukan melakukan penagihan pajak ini sekaligus juga diiringi dengan perbaikan layanan angkutan umum. Dan ketika layanan angkutan umumnya disediakan dengan baik, maka kendaraan-kendaraan seperti odong-odong itu harus ditindak. Karena dari aspek keselamatan, memang itu tidak berkeselamatan. Dan saya kira adalah keliru kalau pemerintah daerah itu membiarkan odong-odong ini berkembang secara masif, lantaran angkutan umumnya tidak dibenahi. Dan angkutan umum tidak dibenahi, keluarnya karena nggak ada pendanaan, sementara potensi pajak yang legal, real, dan halal katakanlah bagi negara itu justru tidak dilakukan. Karena itu kebijakan-kebijakan untuk membuat proses balik nama mudah, pembayaran pajak mudah dan sebagainya itu harus dilakukan. Sekarang kan sebetulnya nggak perlu repot-repot. Wong kita dengan mobile banking atau dengan ATM atau dengan e-wallet dan sebagainya itu kan bisa bayar pajak. Jadi pemerintah daerah perlu mengingatkan kepada setiap pemilik kendaraan untuk membayar pajak pada tepat waktu. Kira-kira itu. Dan tapi ya harus konsisten. Hasilnya adalah sebagian dilakukan untuk perbaikan angkutan umum gitu. Sehingga pemerintah ketika menindak tegas odong-odong dan sejenisnya itu nggak disalahin karena pemerintah daerah sudah menyediakan angkutan umum yang berkeselamatan, aman, dan nyaman. Kira-kira demikian. Artinya sosialisasi kolaboratif begitu juga dengan sejumlah pihak, terutama dengan pemerintah daerah dan juga pihak kepolisian pun diperlukan di sini, dan juga untuk tanda kutip menyinkronkan data juga yang ada di lapangan. Kita melihat masih ada juga di sini yang perlu untuk ada perhatian lebih lanjut ya. Terima kasih pengamat transportasi dan lalu lintas sudah bergabung bersama dengan kami di Selamat Pagi Indonesia. Pak Tias, selamat pagi. Terima kasih Pak.